Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan persiapan jelang debat perdana 12 Desember mendatang. Selain merampungkan panggung dengan konsep town hall berkapasitas sekitar 800 orang di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum, KPU juga telah menaikkan kuota anggota tim ses masing-masing paslon yang dapat hadir menjadi 75 dari sebelumnya, 50 orang. Diperkirakan acara debat perdana nantinya akan dihadiri oleh 225 anggota tim ses dari ketiga paslon. Selain itu, KPU juga mengundang jajaran kementerian, TNI, Polri, Bawaslu, DKPP, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara untuk panelis dan moderator telah ditentukan KPU dan sudah menjalani karantina sejak hari Minggu kemarin untuk merumuskan pertanyaan pada debat Pilpres mendatang. Format debat sebelumnya sudah disepakati antara Komisi Pemilihan Umum KPU dengan perwakilan dari masing-masing capres dan cawapres dengan rincian debat capres berlangsung 3 kali dan debat cawapres dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pada debat tersebut, masing-masing paslon akan memaparkan gagasan berupa visi dan misi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tim TV One mengabarkan. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, besok debat perdana yang akan membahas mengenai hukum HAM, kemudian juga pemberantasan korupsi dan juga lain-lainnya ya. Oh, seru nih. Bagaimana persiapannya sih sebenarnya? Ya makanya kita tanya dulu sama narasumber kita yang sudah hadir di studio kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga Ibu, ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN. Yes. Ini terima kasih sudah hadir. Dan juga ada juru bicara dari Timnas, Bu Tatak Ujiati, dan juga Pak Magdir Ismail, anggota TPN. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Sudah berolahraga, minum jamu, dan latihan? Sudah banyak loh. Yang debat siapa nih? Yang pasti udah minum kopi. Dari nomor 1 dulu kali ya, Mi ya. Coba ya, Dari tanya nomor 1 persiapan ya, nih dari bagaimana Timnas. nih persiapan Timnas menghadapi debat perdana besok? Ya, alhamdulillah Anies Mohaimin siap ya menghadapi debat besok. Yang kebetulan temanya juga menarik sekali ya. Iya. Tentang hukum, HAM, pemberantasan anti korupsi, korupsi, otonomi daerah, tata pemerintahan. Di mana Pak Anies khususnya ya pernah menjadi gubernur di DKI sehingga punya pengalaman real tentang hal-hal tersebut. Bicara hukum, bicara HAM. Ya, sehingga akan mudah kita mempersiapkan ya. Karena di Jakarta seperti kita tahu Pak Anies membuat lembaga pencegahan korupsi ya, KPK Ibu Kota. Ya. Dan kemudian lembaga ini ketika dibentuk memang banyak kritik ya, katanya TGUPP nggak berguna dan sebagainya. Tapi pada ya, banyak user. Nah ternyata pada akhir periode itu bisa menyelamatkan uang negara hingga 3 triliun. Ya, sehingga itu bisa membuktikan bahwa memang upaya pencegahan korupsi di DKI ya zaman Pak Anies itu memang efektif. Oke. Ya, dan kemudian juga Pak Anies di tata pemerintahan juga membuat smart city, kota yang cerdas. Jadi mulai dari budgeting, kemudian reporting, kemudian sampai pengadaan, itu semua elektronik dan cashless. Nah itu menunjukkan bahwa untuk melakukan pencegahan korupsi sehingga akan mudah kan kalau melalui transfer itu untuk nge-track ya gitu. Nah, Itu di konsep-konsep ini sisi akan dibawa untuk nanti bila mana betul dipercaya dan ya, dipilih begitu ya, khususnya untuk yang hukum kita menyadari bahwa saat ini banyak sekali orang tuh yang takut bicara. Nah, sehingga Pak Anies ingin memastikan bahwa jika beliau dan Pak Mohaimin ini dipercaya nanti diberi amanah, maka tidak ada seorang pun yang akan dipenjara hanya gara-gara mengkritik pemerintah. Waduh. Gitu. Oke, itu dari kubu 1 tuh. Kubu 2 persiapan. Ya, tentu. Soalnya kalau bicara kubu 2 dari aspek hukum, HAM, seru loh nih kayaknya. Tapi kayaknya udah siap lahir batin ya kalau lihat-lihat di Gimana, Bang online Habib? persiapannya. Delivernya sudah? Udah. Ya kan? Tentu kita sangat siap, paslon kami Pak Prabowo ya menyampaikan gagasan-gagasan besarnya sekaligus juga menunjukkan track recordnya soal pemberantasan korupsi, soal penegakan HAM, soal penguatan demokrasi dan soal pemerintahan. Yang paling besar topik besarnya kan soal hukum. Ya.
Soal hukum sebenarnya kita sekarang sudah dalam posisi yang on the track sebagai bangsa. Kita baru saja menyelesaikan 2 regulasi penting. Yang pertama KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, di situ ada 2 hal penting. Ya. KUHP itu pertama dianutnya azas dualistik. Jadi pembuktian pidana, terutama dalam ujaran itu haruslah mengacu kepada mens rea, pada sikap batin. Jadi seperti disampaikan Ibu Tata tadi, kalau KUHP ini mulai berlaku 2025 kalau nggak salah, ya kan 3 tahun sejak kami sahkan kemarin, maka tidak ada lagi orang yang dipidana penjara hanya karena perbuatannya dianggap memenuhi unsur redaksi pasal, ya kan? Tapi harus dicek dulu, kayak kasus Haris dan Fathia misalnya, harus dicek mens rea ada nggak, apakah dia memang dendam sekali dengan yang namanya Luhut, ingin mencemarkan nama baiknya dan lain sebagainya, Pak Luhut ya, apakah seperti itu? Tidak. Kalau nggak ada, berdasarkan sistem paradigma yang ada di KUHP yang baru pasal 36 itu tidak bisa berlaku. Jadi kemudian kritik masih terbuka luas ya? Saya kemarin mendengar misalnya ada pihak yang ingin mengamandemen Undang-Undang ITE. Itu kan sudah kita ketok 2 minggu yang lalu. Di mana 2 pasal yang paling kita anggap bahaya, pasal 27 pencemaran nama baik, direduksi lagi menjadi di bawah menjadi 2 tahun ancaman pidananya, dan pasal 28 itu kan ada ketentuan SARA, menyebarkan kebencian yang menyebarkan informasi yang mengakibatkan timbulnya kebencian berdasarkan SARA, suku, agama, ras dan antar golongan. Yang terakhir inilah yang jadi momok yang menjebak banyak sekali orang di periode 2019 selama ini, karena kita ngomong tiba-tiba ada yang ngomong golongan tertentu tersinggung. Nah di undang-undang ITE yang baru itu dibikin detail semua, nggak ada lagi kata antar golongan. Tapi itu kan di era kepemimpinan Pak Jokowi. Nanti programnya dari Pak Prabowo. Saya sudah dapat poinnya, ya kan? Nah, itulah yang kita maksimalkan. Hukum ini kan bukan masalah regulasi saja, tapi soal kultur. Bagaimana kita mengoperasikan regulasi yang sudah kita sepakati. Jadi makanya ini kan sesuai dengan tema kita, melanjutkan legasi Pak Jokowi dan menyempurnakan dalam prakteknya. Nah itu yang akan kita lakukan, itu hukum. Artinya ada gagasan baru juga ya? Tentu. Bukan hanya melanjutkan gagasan lama aja. Kulturnya itu. Nah kemudian pemberantasan korupsi kami memaksimalkan bukan hanya KPK, tapi kejaksaan dan kepolisian. Kita tahu Kejaksaan tahun lalu itu kalau ada rekor ya di Muri harusnya masuk Muri. Ya. Kejaksaan ini? Iya, kenapa? Mengembalikan kekayaan uang negara hampir 21 triliun. Mestinya orientasinya begitu. Orientasinya bukan hanya menghukum orang, bukan hanya ya, tetapi juga aset recovery. Gitu. Nah, itu 3. Jadi pemberantasan korupsi itu ada 3 treatment. Edukasi, tadi saya ngobrol dengan senior saya Bang Magdir ya kan. Dari sebelah Anda pencegahan kita sepakat. Kita kan nggak harus beda ya kan. Edukasi, pencegahan dan penindakan, semuanya simultan. Ini yang akan menjadi gagasan-gagasan yang disampaikan Waktunya oleh Pak habis, Prabowo. Bang Habib, kita bergeser. Belum debat loh padahal. Izin ke Pak Magdir. Ini kalau ngomongin tema besok nampaknya ini cawapresnya juga sudah ini ya. Jadi deh, saya mau tanya dulu. Sudah memberikan masukan mungkin yang banyak kalau untuk seandainya capresnya. kita bilang senior, tadi kan bilang senior. Kepada junior nilainya berapa nih kepada junior? Silakan Pak Boris. Terima kasih. Meniru beliau. Terima kasih Livi. Ya saya kira kalau kita lihat visi misi jelas ya sudah dijelaskan apa sih yang hendak dilakukan ke depan oleh pemerintahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kemudian juga hukum dan HAM. Ada satu hal saya kira yang kita mesti lihat betul secara baik. Saya tidak tahu, saya terus terang saya tidak baca betul secara baik bagaimana program atau visi misi dari paslon 1 dan 2. Ini berkaitan dengan restoratif justice. Ya. Restoratif justice ini kalau kita lihat sejarah, ini bukan barang baru, ya. Zamannya Hammurabi sudah ada. Nah, kalau andai kata ke depan, ini saya kira yang sebenarnya menurut hemat kami, ini sesuatu yang patut kita kedepankan restoratif justice ini.
mungkin ini nanti bisa dikaitkan kalau Habib tadi mengatakan kita sudah punya KUHP, KUHP kita kan masih belum ada. Ya. Nah ini yang saya kira yang juga harus menjadi concern kita semua. Ya. Karena dengan restoratif justice itu kan yang pokok itu kan bukan hanya hak dari tersangka atau terdakwa, tetapi hak dari korban. Dan korban dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan. Nah, itu yang pertama saya kira yang harus kita lihat. Concern ya. Concern kita. Nah, kemudian yang kedua concern soal pemberantasan korupsi. Ya. Pemberantasan korupsi ini saya kira ya sepatutnya tidak hanya kita lakukan dengan hanya gimmick dan pemberitaan yang luar biasa. Tetapi adalah proses penyelesaiannya yang adil. Kurang di saat ini, menurut Rati bisa bayangkan nggak? Belum lama ini, ya kalau Habib tadi mengatakan kejaksaan sedang harus mendapatkan reward yang besar. Ya. Salah satu yang kita mesti bisa cermati misalnya adalah pemberantasan korupsi yang dilakukan terkait dengan Palma Group. Ingat nggak kemarin? Iya, Dakwaannya itu sampai 74, sekian triliun. Ya. Akan tetapi nyatanya kemudian oleh pengadilan, oleh Mahkamah Agung dikatakan bahwa kerugian itu hanya 2 triliun. Nah, ini kan harusnya, ini yang juga kita lihat ke depan itu. Pemberantasan korupsi itu bukan cuma sekedar soal nilai, tetapi perlakuan kita, perlindungan terhadap hak asasi. Nah, saya kira ini juga salah satu di antaranya yang hendak dikedepankan oleh Ganjar dan Pak Mahfud. Adakah juga mungkin ingin disampaikan, kalau tadi kan Bu Tatak menyampaikan DKI berhasil 3 triliun. Kalau jaksaan 21 triliun. Jawa Tengah bagaimana Jawa Tengah? Iya, Kemenhan 50 triliun. Pak Prabowo 50 triliun. 50 triliun. Kalau kita lihat ada nggak sih yang buruk tentang Jawa Tengah? Yang diadili misalnya karena keburukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Kan enggak. Gitu loh. Biarlah nanti Bu Tatak sama Pak Habib kalau gitu yang bertanya. Tetapi kalau yang lain ya misalnya kepala daerah yang kena masalah hukum itu kan jadi tanggung jawabnya kepala daerah, bukan tanggung jawabnya Pak Ganjar gitu loh ya. Dan jangan lupa Pak Ganjar ini bukan hanya di pemerintahan kan dia pengalaman. Dia juga pernah jadi legislator. Yang juga cukup lama gitu loh ya. Baik Pak Mahdi. Artinya yang saya mau katakan adalah bahwa beliau itu punya pengalaman yang cukup banyak. Kita lanjutkan ya. Usai jeda para berikut, kami akan kembali. Kalau berbicara mengenai tema besok ya, Vi ini kan ada hukum dan HAM, kemudian juga pemberantasan korupsi. Kalau baca-baca komentar dari nomor 1 nih, nampaknya janji dari Amin nantinya akan mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM, kemudian juga korban pelanggaran HAM ini akan diperhatikan secara ekonomi dan juga sosial, dan pemberantasan korupsi akan dimiskinkan katanya. Itu benar tuh? Itu benar tuh. Jadi memang itu salah 2 dari beberapa janji Amin ya untuk hukum dan HAM. Ya, jadi menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang sekarang ini memang masih juga belum tuntas ya. Dan kemudian yang kedua juga mencegah agar pelanggaran HAM tidak terjadi. Salah satu mencegah pelanggaran HAM tidak terjadi itu adalah dengan adanya program 0 penggusuran paksa. Ya, jadi kan sekarang kan masih saja ya terjadi penggusuran paksa. Kalau di DKI kemarin tidak ada atau 0 penggusuran paksa ya yang dilakukan oleh pemerintah. Di tanah pemerintah itu nggak ada. Kalaupun terjadi itu di tanah swasta ya, yang mana itu tidak melibatkan Pemda gitu. Jadi Pak Anies tidak punya kewenangan ya karena itu tidak melibatkan Pemda. Nah, tapi dengan beliau nanti menjadi presiden, itu kewenangan itu ada, hal-hal seperti sehingga penggusuran paksa bisa dicegah, terutama untuk proyek-proyek strategis nasional. Di seluruh Indonesia nantinya berarti di seluruh Indonesia. Jadi kita lebih luas. Ya, jadi kita tidak ingin apa yang terjadi sekarang ini misalnya di Rempang gitu ya, di beberapa daerah lain, penggusuran paksa yang merugikan, membuat rakyat menangis, itu tidak akan terjadi lagi karena negara hadir. Gitu.
Sekarang negara nggak hadir. Disinggung tuh Rempang tuh. Gimana? Sama Amin disinggung Rempang tuh. Gimana Pak Magdir menanggapi hal ini? Saya kira begini, ini kan sedang ada satu proses hukum kan yang sedang berjalan terhadap orang-orang yang dianggap mengakibatkan terjadinya proses Rempang itu. Ya. Nah, kalau menurut hemat saya, karena ini proses hukum sedang berjalan, mari kita serahkan proses Kita hukum. hormati proses hukum itu. Nah, tinggal sekarang ini ke depan kita mau seperti apa, ya? Saya kira ini kan keterlibatan partisipasi masyarakat itu kan yang harus juga dikedepankan. Makanya itu seperti saya sampaikan tadi, restoratif justice itu kan termasuk diantaranya adalah penyelesaian urusan-urusan seperti ini. Ya. Jadi tidak semuanya kita mau pidanakan. Harus berakhir di persidangan. Ya, harus berakhir di persidangan. Ya, saya kira ya track record tentang mau bicara, ya, mau mendengar. Ini yang kita perlukan, bukan hanya mau memerintah loh. Ya, memang betul nanti beliau-beliau itu akan memerintah, tetapi ketika mereka memerintah, kan sepatutnya lebih banyak mendengar, karena yang diperintah itu yang punya kehendak kan sebenarnya, bukan hanya kehendaknya mereka. Jadi kalau saya sekali lagi, kalau terkait dengan ini, mari sekali lagi soal proses hukum biarkan itu berjalan. Ya, kemudian ke depan mari kita coba lihat penyelesaian yang baik. Salah satu diantaranya dengan restoratif justice. Ya, saya kira itu yang Pak Magdir, salah satu juga yang menjadi andalan untuk debat besok ini adalah posisi Pak Mahfud MD. Bisa dikatakan beliau ini cukup piawai di dunia hukum dan lain sebagainya. Tapi posisi ini kan ada posisi cawapres begitu ya. Nah, ada nggak strategi Pak Mahfud ini mungkin menjadi mentor untuk capresnya, untuk si Pak Ganjarnya begitu? Saya kira kan soal diskusi itu kan hal yang biasa gitu loh ya. Siapapun lakukan. Ya. Siapapun bisa memberikan masukan kepada Pak Ganjar tentang proses dan bagaimana penegakan hukum ke depan. Ya. Karena bagaimanapun juga memang Pak Mahfud lebih banyak bergerak selama ini dalam urusan dengan hukum, mulai dari pendidikan. Ya. Akan tetapi kan tidak juga semua masalah hukum pernah beliau ikuti. Ya. Beliau memang pernah menjadi salah seorang anggota legislator, kemudian menjadi ketua MK, rekodnya jelas gitu loh ya. Saya kira dengan track record seperti ini, kalau beliau misalnya memberikan masukan kepada Pak Ganjar atau teman-teman yang lain atau kami pun juga memberikan masukan, itu kan hal yang biasa saja, Rivi. Karena bagaimanapun juga ini kan untuk kepentingan kita ke depan, bukan hanya untuk kepentingan Pak Ganjar hari ini. Baik. Saya nanti mau ke Bang Habib, tapi kita jeda dulu ya Bang Habib. Ini kan 2 kali Pilpres nampaknya Pak Prabowo masih terus dilontarkan pertanyaan, dihantui mengenai dihantui mana gitu ya Bang ya. Nanti seperti apa begitu di tahun ini, kita akan kembali lagi saat lagi, tetap bersama kami. Oke, kita lanjutkan diskusi Bang Habib. Ini beberapa kali debat ya, nampaknya yang terus menghantui adalah mengenai isu HAM. Nah, menghantui siapa? Pak Prabowo lah. Enggak, menghantui kok bikin judgement begitu. Kalau kali ini persiapannya gimana nih untuk menjawab hal tersebut? Tentu santai saja ya, tapi lebih ini persiapan di para jubir, nanti kan pada diundang di acara-acara seperti ini. Kalau soal HAM, kalau Pak Prabowo sih pasti sudah udah selesai lah ya, dia akan jawab dengan santai seperti mungkin itu jadi challenge nanti dari sebelumnya. Tapi bagi jubir ya kan ada 4 hal fakta hukum dan 3 fakta politik. Fakta hukum pertama, tidak ada satupun keterangan dan alat bukti di tim Mawar bahwa Pak Prabowo terlibat yang disebut penculikan aktivis. Yang kedua ya, keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu bukan keputusan lembaga peradilan, bukan juga lembaga setengah peradilan atau kuasi peradilan. Itu semacam rekomendasi di bawahnya itu, saran ya kan ya. Yang ketiga, keputusan Presiden B.J. Habibie menyebutkan Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan atas jasa-jasanya selama menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang keempat nih, yang paling penting nih, menurut Undang-Undang Pengadilan HAM, waktu Komnas HAM melengkapi berkas itu 30 hari di pasal 20 sekian, ya kan? Faktanya dari tahun 2006
sampai dengan ini 2023 lebih 16 tahun tidak bisa dilengkapi. Jadi case close soal hukum. Ada 3 faktor politik ya kalau ini akan dijadikan serangan. Yang pertama, kalau Pak Prabowo dipercaya sebagai pelanggar HAM, tidak mungkin ya Bunda Mega menjadikan beliau cawapres. Kalau Pak Prabowo dipercaya sebagai pelanggar HAM, tidak mungkin Mas Anies Baswedan bersedia didukung menjadi gubernur, bukan hanya dikasih rekomendasi, dikasih dukungan politik dan fulus juga gitu loh. Satu lagi ya alasan kan? Yang politiknya? ketiga, ya kan, kalau Pak Prabowo diyakini terlibat HAM, tidak mungkin Bisa ada pertanyaan nih? Pak Mahfud bersedia jadi ketua tim ses tahun 2014 gitu kan. Ya, jadi Semuanya case terkunci. close. Oke, saya ada pertanyaan. Tadi Bu Tata kalau nggak salah menyampaikan seperti ini. Sayangnya DKI pada saat itu tidak dilibatkan. Gitu loh. Apa? Artinya pada saat itu yang berwenang dalam penggusuran paksa tersebut adalah pusat seperti itu ya Bu ya? Bukan pusat, harus swasta. Ada yang swasta, ada. Oke. Ya. Jadi gini, soal penggusuran kita sepakat untuk rakyat yang tidak mampu dan lain sebagainya, ya kita. Maksudnya rakyat yang mampu setuju di Nanti dulu makanya digusur gitu? saya kasih tahu petanya, ya kan ya. Dalam setiap persoalan kan nggak sama, ya kan ya. Untuk rakyat, ya kan, memang dia tidak mampu dan lain sebagainya hidup di situ, kita harus lindungi. Karena itu zero penggusuran terhadap rakyat, betul. Tetapi jangan lupa di setiap masalah hukum ada juga nih oknum-oknum. Kalau lihat Rempang, saya ada data jelas. Bukan hanya rakyat masyarakat adat Melayu di situ, Tapi? ada perusahaan-perusahaan lokal, ya kan ya, ada politisi lokal, cuma berbekal uang 100-200 juta bisa dapat tanah 5 hektar mau bikin villa, bikin resort, ya. Yang begituan kan harus penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu kan kalau kita mengacu ke konstitusi, ya kan, aksiologi hukum kita kan penegakan hukum yang adil plus kemanfaatan, kepastian hukum yang adil plus kemanfaatan, pasti, adil, bermanfaat. Tiga-tiganya kan kita maksimalkan terpenuhi. Untuk rakyat kita nggak ada isu. Kita harus cari solusi. Beliau mau dipindah, mereka mau dipindah, harus cari lokasi yang bagus, yang manusiawi, yang layak, yang mereka terima. Tapi kalau untuk oknum-oknum, ya kan saya bilang tadi, politisi lokal, perusahaan-perusasahaan lokal kayak di Rempang ini banyak itu. Justru mereka yang banyak yang akan ditindak tegas nantinya. itu harus ada penegakan hukum demi memenuhi asas kepastian hukum. Kalau kemanfaatan hukum dan keadilan itu bagi rakyat selesai. Berarti kalau misalnya kita bilang Bu Tata, Pak Magdir dan juga Pak Habib, akankah bila mana nanti paslon Anda ini jikalau memang diberikan amanah tidak ada lagi penggusuran, Bu Tata? Ya, kalau Pak Anies tegas ya, karena memang di DKI juga tidak ada penggusuran paksa. Yakin Bu? Betul, kan ada itu pelapor Itu DKI PBB. Bu, nasional loh Bu Ya, nanti Bu. betul. Jadi apa Banyak yang ada di swasta juga, Ada ya. kepentingan juga di dalamnya. Ya, Kan? jadi keberhasilan di DKI ini akan menjadi contoh ya untuk scale up ke level nasional. Jadi itu good practices yang ada di DKI itu akan tidak hanya orang DKI ini Meskipun yang itu berhadapan dengan oknum-oknum sebagaimana tadi disampaikan oleh ya itu penegakan hukum, persoalan penegakan hukum. Jadi hukum ini hukum ini kan kita harus mulai dari 3 hal ya. Yang pertama itu kita harus memperbaiki dari sisi materi hukumnya, artinya peraturan perundang-undangan ya, dan kemudian kita juga di legislasinya dibenahi ya. Kemudian yang kedua itu penegakan hukumnya ya, di mana institusi-institusi yang sekarang ini banyak ya dianggap terlalu banyak dipolitisir. Karena kan kita tahu tuh dari sisi indeks persepsi korupsi, indeks kebebasan pers, indeks demokrasi itu semua turun loh. Jadi selama 10 terakhir ini artinya kita memang ada masalah ya. Nah, sehingga dari sisi institusi ini perlu perbaikan. Ya kita tahu lah ada pelemahan KPK ya kan, ada intervensi di Mahkamah Konstitusi. Ini realita yang ya intervensi di Mahkamah Konstitusi. Iya, itu ini Jadi ada pelanggaran terhadap putusan 141 disebutkan adanya tidak ada intervensi. Ya, jangan beda alamat ini. Ya, jadi yang Anda maksudnya yang soal kemarin. Iya, nggak ada, udah di-clear kok ya, putusan 141. itu pelanggaran terhadat kan banyak didiskusikan juga ya, pelanggaran itu terhadap jelas, prinsip ya kan, ada. karena misalnya Anda bilang intervensi, seorang hakim itu tidak boleh memutus
Itu praktek yang sudah dilakukan praktek Jimli yang- Asidiki sejak Mahkamah Konstitusi pertama Ya, berdiri. tapi itu adalah praktek yang Ya, diakui tapi Anda atau prinsip tadi yang bilang diakui di intervensi mana-mana. tidak ada, tidak ada Oke. intervensi. Ya, Tidak ada ya? Nggak ada. Tapi Lanjut, secara apa namanya indeks-indeks itu artinya Oke. ini kan ukuran Ukuran tadi yang Anda bilang. ya, Ya, ukuran yang betul, betul. umum. Oke. Ini mengalami penurunan dan perlu perbaikan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah budaya hukum, Ya. di mana masyarakat itu juga perlu dididik tadi ya, Ya, untuk menjadi masyarakat yang taat hukum dan punya sense keadilan. Nah, Oke. di situ tuh yang Poinnya sudah kita perlu, tangkap. ya. Nomor 2 silakan kalau mau menanggapi dan menyanggah. Ya benar, kalau apa Bu Tata bilang soal Mahkamah Konstitusi kan sudah clear, sudah case close. Dengan Oke. ada perkara 141 ditegaskan oleh 8 hakim konstitusi tanpa Pak Anwar Usman. Dan disebutkan tidak ada intervensi. Di putusan MK juga tidak ada intervensi. Oke. Saya pikir capek aja kalau kita mau daur ulang percakapan ini terus Ya, ya. mengenai yang turun Tapi tadi tuh, Bang soal turun-turun, ya kita perbaiki bersama. Ya nggak ada masalah. Persepsi berbagai macam persepsi, termasuk IPK. Indeks persepsi, itu kan persepsi ya kan ya. Ukuran sebetulnya keberhasilan kita itu kan di rakyat. Berbagai macam persepsi oleh lembaga NGO dan lain sebagainya boleh saja. Tapi bagaimana rakyat mengapresiasi kerja kita sebagai penyelenggara negara. Terbukti kinerja Pak Jokowi diapresiasi hampir 80% masyarakat. Approval rate-nya. Iya kan? Approval rate gitu loh. Jadi itu yang ukuran paling nyata kerja kita adalah pendapat rakyat menurut kami. Oke. Baik. Terakhir Pak Magdir. Saya kira begini ya, soal keberhasilan apapun itu kan memang masyarakat yang bisa memberikan penilaian. Ya, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa orang luar pun melihat kita. Karena kita ini bukan hidup di ruang hampa. Ya. Kita harus membuka diri terhadap segala hal. Apa yang kurang, ya kita perbaiki. Ya kan? Kemudian soal penegakan hukum, ya memang kita tidak bisa sangkal bahwa cukup banyak masalah ya. Sehingga di dalam program, misi dan visi ini salah satu di antaranya adalah mencoba bagaimana menjadikan aparat penegak hukum itu menjadi akan jauh lebih baik. Terhadap kepolisian misalnya dibuat secara khusus ada hal-hal yang hendak dilakukan oleh pihak paslon 3 ini. Begitu juga dengan penegakan hukumnya sendiri. Ya. Peningkatan terhadap kejaksaan, kepolisian, kemudian KPK, ini memang perlu kita lakukan. Oke. Ya, bagaimanapun juga ini kan untuk kita semua, Ya. bukan hanya untuk mereka kalau mereka lagi berkuasa. Ya. Oke. Itu yang penting. Ya. Oke. Terakhir untuk HAM, apakah nanti Ganjar Mahfud tidak akan melakukan penggusuran? Saya kira begini, kalau soal penggusuran ini yang problem pokok kita selama ini. Dialog dan diskusi dengan masyarakat itu kan kadang-kadang kita tidak ada yang sabar. Ya. Saya kira ini yang kita perlukan ya. Untuk menentukan memutus satu perkara seharusnya itu dilakukan dengan sabar. Nah, salah satu di antaranya itu tadi seperti saya katakan tadi, seperti dalam program restoratif justice itu harus dikedepankan. Oke. Oke. Ya. Karena bagaimanapun juga rakyat ini adalah rakyat kita, saudara kita, warga kita, yang kalau mereka sakit kan kita juga ikut sakit. Gitu. Jadi saya kira itu yang karena begini, salah satu hal yang kalau kita bicara tentang restoratif justice ini, kalau kita coba lihat misalnya ya di Belanda itu kan penjara itu kan sudah jadi tempat hiburan. Kita di tempat kita kan masih begitu padat dan luar biasa. Kenapa? Karena kita masih dalam asumsi kita segala masalah hukum masuk ke Terselesaikan pengadilan, di penjara. pidana dan Iya, seterusnya. pidana. Endingnya di penjara. Endingnya di pidana itu yang harus Iya, kita iya. hentikan. Oke. Ya, dengan restoratif justice. Oke, Oke. pastinya kita nantikan bagaimana debat perdana ya esok hari. Terima kasih banyak Bang Habib, Bu Bapak, Tata terima dan kasih. juga Pak Bu Magdir. Tata, terima Sehat kasih. selalu. Sehat selalu. Dan terus ya mengawal para paslonnya. Pasti Semoga bicaranya sama kayak mereka pagi-pagi hari ini gitu loh. Berarti, ya kan? Aduh. Oke, Caranya adem gitu. adem ayam begitu ya, tapi substansi begitu ya langsung ke dagingnya gitu ya. Terima kasih banyak Bapak dan Terima Ibu. kasih. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi menarik lainnya saat lagi.